Dunia mengenal India sebagai raksasa Asia, negara dengan teknologi, film, dan ekonomi yang tumbuh cepat. Tapi jauh dari layar bioskop dan gedung tinggi, ada jutaan manusia yang hidup dalam perjuangan sunyi. Mereka bangun bukan untuk mengejar mimpi, tapi untuk sekadar bertahan sampai malam. Hari ini, kita tidak melihat India dari kartu pos. Kita melihatnya dari lorong-lorong kehidupan yang jarang dibicarakan. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe agar nggak ketinggalan film dokumenter dari Story Siska. Jika kamu bertanya tentang India, orang akan menyebut warna-warni festival, Taj Mahal, dan kota besar yang megah. Tapi India bukan hanya itu. India adalah negara dengan kontras paling tajam di dunia. Di satu sisi, teknologi luar biasa. Di sisi lain, kemiskinan yang masih melekat di banyak sudut kehidupan. Di jalan utama, mobil mewah melaju cepat. Di pinggirnya, manusia tidur di atas tanah yang dingin. Di gedung tinggi, bisnis berjalan modern. Di gang kecil, keluarga bertahan hidup dari sisa hari. India adalah cerita tentang harapan besar dan kenyataan yang sering terasa pahit. Dalam video ini, Story Siska mengajak kamu menyelami kehidupan nyata India. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami bagaimana manusia hidup di tengah negara yang sangat besar. India adalah negeri yang tidak pernah benar-benar diam. Bahkan sebelum matahari muncul, denyut kehidupan sudah lebih dulu bergerak. Dari atap seng yang memantulkan dingin malam, dari gang sempit yang masih gelap, dari stasiun yang berbau besi dan debu, jutaan manusia bangkit dengan satu tujuan, bertahan satu hari lagi. Di kota-kota besar seperti Delhi, Mumbai, Kolkata, dan Chennai, manusia tidak sekedar berjalan, mereka mengalir, seperti sungai raksasa yang tidak pernah kering. Klakson saling bersahutan, roda kereta berdecit, pedagang membuka lapak sebelum tubuh benar-benar siap. Di India, pagi bukan tentang santai, tapi tentang keharusan. Banyak orang datang ke kota membawa mimpi sederhana. Mereka meninggalkan desa, sawah, dan rumah kecil. Mereka percaya kota adalah jawaban. Tapi kota India seringkali hanya mengubah bentuk perjuangan, bukan menghapusnya. Di stasiun, tubuh berdempetan seperti barang kiriman. Di kereta, nafas bertabrakan dengan nafas. Di jalan, kendaraan, manusia, dan hewan berebut ruang hidup. Kota menjadi arena besar. Siapa cepat dia hidup, siapa lemah dia tersingkir. Di balik gedung tinggi dan billboard raksasa, tersembunyi dunia lain yang jarang terlihat kamera wisata. Dunia lorong sempit, dunia atap plastik, dunia rumah dari seng, kayu, dan doa. Di kawasan kumuh, rumah bukan tempat nyaman, tapi tempat berlindung seadanya. Saat hujan, air masuk dari celah atap. Saat panas, suhu menekan seperti oven. Air bersih harus diantre. Toilet menjadi barang langka. Dalam satu ruangan, satu keluarga berbagi udara, suara, dan kelelahan. Anak-anak tumbuh bukan dengan halaman luas, tapi dengan aspal panas dan sampah kota. Mereka bermain di antara motor dan debu. Mereka belajar cepat tentang bahaya sebelum belajar tentang mimpi. Tapi bahkan di tempat paling berat, manusia tetap menemukan cara tersenyum. Karena harapan sering muncul bukan dari kemewahan, tapi dari kemampuan bertahan. Setiap pagi, jutaan manusia India memulai hari tanpa jaminan. Tidak ada kontrak hidup, tidak ada kepastian esok lebih baik. Yang ada hanya satu keyakinan kecil. Kalau hari ini dilewati, mungkin besok masih ada kesempatan. Kota India adalah guru keras. Ia mengajarkan manusia tentang kecepatan, tentang persaingan, tentang bagaimana tetap berdiri saat dunia tidak memberi ruang duduk. Di pasar, suara tawar-menawar menjadi musik pagi. Di perempatan, manusia menunggu lampu hijau seperti menunggu izin hidup. Di jembatan, orang tidur di kardus sambil bermimpi esok tidak lebih buruk. Banyak yang datang ke kota dengan niat bekerja, tapi tidak semua mendapat tempat. Sebagian terserap, sebagian tenggelam, sebagian hanya menjadi bagian dari statistik kemiskinan kota. Tapi kota tidak peduli siapa yang lelah. Kota hanya bergerak, dan manusia harus ikut bergerak atau hilang. India adalah negeri dengan populasi raksasa. Setiap tahun, jutaan manusia baru lahir. Setiap tahun, jutaan manusia mencari ruang hidup baru. Kota menampung, tapi juga menekan. Hidup menjadi negosiasi antara mimpi dan realita.
Banyak yang tidak lagi bertanya, "Aku ingin jadi apa?" Tapi bertanya, "Bagaimana aku bertahan hari ini?" Di balik kepadatan, ada denyut kemanusiaan yang kuat. Ada ibu yang bangun lebih pagi dari matahari. Ada ayah yang pulang dengan tubuh remuk. Ada anak yang belajar dewasa terlalu cepat. Semua bergerak dalam ritme kota yang tidak pernah menunggu siapapun. Kota India tidak menjanjikan bahagia. Ia hanya memberi peluang kecil bagi yang kuat bertahan. Dan di antara jutaan langkah kaki itu, setiap manusia membawa satu cerita. Cerita tentang bertahan di negeri yang terlalu besar untuk dimengerti, tapi terlalu hidup untuk diabaikan. Jika kota India adalah lautan manusia, maka pekerjaan adalah arus yang memaksa semua orang terus bergerak. Di sini, bekerja bukan pilihan, tapi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dari subuh sampai malam, jutaan tubuh bergerak dalam ritme yang sama, mencari upah sekecil apapun nilainya. Pagi hari di India tidak dimulai dengan kopi santai, tapi dengan langkah tergesa. Di stasiun, manusia berlari mengejar kereta penuh sesak. Di trotoar, pedagang menggelar dagangan sebelum matahari naik. Di sudut kota, buruh mengikat tali sepatu dengan tangan yang sudah kapalan. Tidak ada yang ingin terlambat, karena terlambat sering berarti kehilangan kesempatan hari itu. Di India, banyak pekerjaan tidak mengenal kontrak, tidak ada kepastian bulanan, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada perlindungan ketika tubuh jatuh sakit. Hari ini ada pekerjaan, besok bisa hilang tanpa kabar. Manusia hidup dari apa yang mereka dapat hari itu juga. Di pasar tradisional, kehidupan terasa seperti pertarungan sunyi. Pedagang kecil berdiri sejak pagi, menunggu pembeli yang belum tentu datang. Mereka menata sayur, buah, kain, dan barang murah dengan harapan satu hal, laku. Setiap sen yang masuk harus dibagi, untuk makan, untuk sewa, untuk keluarga di desa, untuk bertahan esok hari. Banyak yang bekerja bukan untuk menabung, tapi agar tidak kosong. Di jalanan, pekerja informal memenuhi ruang kota. Ada penarik becak yang mengayuh tubuh manusia lain di belakangnya. Ada pengangkut barang yang punggungnya lebih tua dari usianya. Ada pemulung yang mencari nilai di antara sisa kehidupan orang lain. Mereka tidak memilih pekerjaan karena passion, tapi karena itulah yang tersedia. Setiap otot digunakan, setiap tenaga diperas. Tubuh menjadi alat produksi paling murah. Di pabrik kecil, mesin berdengung sepanjang hari. Ruang sempit dipenuhi panas dan debu. Tangan bergerak cepat, mata fokus berjam-jam, pikiran jarang mendapat jeda. Upah sering tidak sebanding dengan waktu. Tapi berhenti bukan pilihan, karena di luar pintu masih banyak yang menunggu giliran. Persaingan di India tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa. Setiap orang tahu, jika aku tidak kuat, orang lain siap menggantikan. Kemiskinan di India bukan hanya tentang kurang uang, tapi tentang rapuhnya hidup. Satu sakit bisa menjatuhkan keluarga, satu kecelakaan bisa menghapus penghasilan, satu hari tanpa kerja bisa berarti satu hari tanpa makan. Banyak keluarga hidup sangat dekat dengan garis kejatuhan. Mereka tidak miskin karena malas, tapi karena sistem tidak selalu memberi ruang aman. Di malam hari, tubuh pulang membawa sisa tenaga. Di kamar sempit, manusia menghitung uang receh. Bukan untuk kaya, tapi untuk memastikan besok masih bisa bangun dan bergerak lagi. Anak-anak melihat orang tua mereka bekerja tanpa jeda. Mereka belajar satu hal sejak dini, hidup tidak gratis. Banyak mimpi dikalahkan oleh kebutuhan. Banyak keinginan dikalahkan oleh kenyataan. Tapi di balik kerasnya kerja, ada satu kekuatan besar, daya tahan. Manusia India mungkin tidak selalu punya pilihan, tapi mereka punya keteguhan untuk terus melangkah. Setiap hari mereka berkata dalam diam, selama tubuh masih bisa bergerak, hidup belum selesai. Kerja di India bukan tentang sukses besar, ia tentang menjaga hidup tetap menyala. Tentang bagaimana manusia menukar tenaga dengan waktu, agar keluarganya masih punya hari esok. Dan di kota yang tidak pernah berhenti ini, setiap langkah pekerja kecil adalah fondasi diam-diam bagi negeri raksasa bernama India. Di tengah kebisingan kota India, ada suara lain yang sering tenggelam. Suara masa depan. Suara langkah kecil anak-anak yang tumbuh di dunia yang tidak pernah benar-benar ramah. Di India, masa kecil bukan selalu tentang bermain. Bagi banyak anak, masa kecil adalah latihan bertahan. Mereka bangun bukan dengan cerita dongeng, tapi dengan suara klakson dan debu jalanan. Sebelum mengenal cita-cita, mereka lebih dulu mengenal kewajiban. Di gang sempit, anak-anak berjalan melewati sampah, kabel, dan genangan. Seragam sekolah sering lusuh. Sepatu diwariskan. Tas bukan simbol gaya, tapi simbol kesempatan. Tidak semua anak bisa memakainya. Di India,
Pendidikan adalah pintu, tapi tidak semua mampu mengetuknya. Banyak keluarga harus memilih, makan hari ini atau sekolah esok. Dan seringkali, perut menang melawan buku. Sebagian anak masuk kelas pagi, lalu bekerja siang. Mereka membantu di warung, pasar, bengkel, atau jalanan. Waktu belajar dicuri oleh kebutuhan hidup. Waktu bermain dikalahkan oleh kenyataan. Di ruang kelas sederhana, papan tulis menjadi jendela dunia. Guru berdiri dengan kapur dan harapan. Anak-anak duduk rapat, membawa mimpi yang belum tahu arahnya. Tapi tidak semua kelas punya fasilitas. Atap bocor, buku terbatas, listrik sering padam, namun semangat tetap mencoba menyala. Anak-anak India belajar bukan hanya matematika, tapi juga kesabaran. Mereka belajar menunggu giliran, menahan lapar, mengatur mimpi agar tidak terlalu tinggi. Di luar sekolah, dunia tidak selalu bersahabat. Anak-anak melihat kerja keras orang tua. Mereka melihat kegagalan lebih sering dari kemenangan. Banyak yang bertanya dalam diam, apakah hidup akan selalu seperti ini? Sebagian anak terpaksa berhenti sekolah, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Mereka masuk dunia kerja terlalu cepat. Tubuh kecil memikul beban dewasa. Jiwa muda belajar tentang kerasnya kota. Di India, masa depan sering terasa seperti lomba tanpa garis start yang sama. Ada yang berlari dengan sepatu, ada yang bertelanjang kaki. Tapi semua diminta tiba di tujuan yang sama. Ketimpangan tidak selalu terlihat di angka, tapi terasa di langkah. Anak-anak kaya belajar dengan teknologi, anak-anak miskin belajar dengan harapan. Satu memiliki fasilitas, satu memiliki keteguhan. Namun dunia sering lebih ramah pada yang siap, bukan hanya yang gigih. Meski begitu, di antara keterbatasan, mimpi tidak pernah benar-benar mati. Ada anak yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin keluar dari lorong sempit tempat ia tumbuh. Mereka menyimpan mimpi seperti api kecil, tidak besar tapi cukup untuk menghangatkan harapan. Di malam hari, anak-anak belajar dengan cahaya seadanya. Mereka menulis di meja rapuh, mereka membaca di lantai. Mereka menghafal bukan hanya pelajaran, tapi juga keberanian untuk tidak menyerah. India membesarkan generasi dalam tekanan, tapi juga dalam ketangguhan. Anak-anak tidak meminta dunia mudah, mereka hanya berharap dunia adil. Dan di balik setiap tas lusuh itu, tersimpan satu doa. Semoga ilmu bisa mengubah nasib, meski hidup tidak pernah berjanji. Karena di India, masa depan bukan sesuatu yang menunggu, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan sejak usia paling dini. Kota India tidak hanya menguji mental, tapi juga tubuh manusia. Di balik hiruk-pikuk dan warna-warni kehidupan, ada kenyataan lain yang sering tidak terlihat kamera wisata. Udara berat, air terbatas, dan lingkungan yang memaksa manusia beradaptasi setiap hari. Di pagi hari, sebagian kota terbangun bersama kabut bukan dari alam, tapi dari asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah. Napas pertama hari itu sering terasa tebal. Paru-paru bekerja lebih keras sebelum tubuh benar-benar siap. Di India, menghirup udara bersih bukan hal yang selalu pasti. Banyak kawasan hidup berdampingan dengan polusi. Anak-anak tumbuh dengan suara batuk sebagai musik latar. Orang tua menua dengan napas yang semakin pendek. Tubuh menyesuaikan, tapi harga penyesuaian itu mahal. Air, yang seharusnya sederhana, menjadi perjuangan tersendiri. Di beberapa wilayah, air bersih harus diantre. Ember menjadi aset. Waktu habis untuk menunggu. Satu keluarga berbagi sedikit jatah. Mandi bukan tentang nyaman, tapi tentang cukup. Sanitasi masih menjadi tantangan. Tidak semua rumah memiliki toilet layak. Sebagian harus berbagi ruang terbuka. Privasi menjadi kemewahan. Kesehatan menjadi pertaruhan. Penyakit mudah menyebar di ruang sempit. Lingkungan yang padat membuat satu batuk bisa menular cepat. Di India, rumah sakit sering penuh. Ruang tunggu dipenuhi wajah lelah. Orang datang bukan hanya membawa sakit, tapi juga kecemasan tentang biaya. Berobat berarti mengorbankan penghasilan hari itu, bahkan kadang mengorbankan tabungan kecil yang dimiliki. Banyak orang menunda periksa. Mereka memilih bertahan, berharap tubuh sembuh sendiri. Tapi tubuh manusia punya batas. Pekerja yang kelelahan jarang mendapat istirahat layak. Panas, debu, dan jam kerja panjang mengikis tenaga perlahan. Di pabrik, masker sering tidak cukup. Di jalan, helm dan perlindungan kadang tidak ada. Risiko menjadi bagian dari pekerjaan. Lingkungan juga berbicara tentang sampah. Kota besar menghasilkan gunung sisa. Plastik, logam, makanan, dan benda mati menumpuk di sudut kehidupan.
pemulung hidup dari sisa-sisa itu. Mereka memilah nilai dari sesuatu yang dibuang orang lain. Di antara bau dan debu, mereka mencari rupiah kehidupan. Sungai di India tidak hanya membawa air, tapi juga cerita. Ada sungai yang suci, tapi juga tercemar. Manusia mandi, mencuci, dan membuang di tempat yang sama. Alam dan kebutuhan bertabrakan. Tubuh manusia harus menyesuaikan dengan konsekuensi. Polusi bukan hanya masalah visual, tapi masalah waktu panjang. Penyakit pernafasan, kulit, dan pencernaan tumbuh bersama kota. Banyak keluarga hidup dengan obat seadanya. Mereka belajar mengenali sakit sebelum dokter. Di India, sehat bukan sekadar tidak sakit, tapi mampu tetap bekerja meski tubuh menjerit. Orang jarang bertanya, apakah aku baik-baik saja? Mereka lebih sering bertanya, apakah aku masih bisa bekerja hari ini? Di balik kerasnya lingkungan, manusia India tetap bertahan. Mereka membersihkan ruang kecil mereka. Mereka menata hidup seadanya. Mereka menjaga keluarga di tengah keterbatasan. Kota mungkin tidak ramah, tapi manusia menolak menyerah. Tubuh menjadi saksi, yaitu saksi tentang betapa beratnya hidup dan betapa kuatnya manusia ketika tidak punya pilihan selain bertahan. Di India, perjuangan bukan hanya melawan ekonomi, tapi juga melawan udara, air, dan ruang hidup. Dan setiap napas yang masih diambil adalah kemenangan kecil di tengah kota yang terus menguji manusia. Setelah kota menguji tubuh, setelah kerja menguras tenaga, setelah mimpi anak-anak diguncang realita, dan setelah lingkungan menekan setiap napas, tersisa satu medan terakhir yang harus ditaklukkan manusia India, batin mereka sendiri. Di India, hidup bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang bagaimana pikiran tetap berdiri saat dunia terus menekan dari segala arah. Setiap manusia membawa cerita yang tidak terlihat. Ada yang tampak kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Ada yang tersenyum di siang hari, tapi berbicara dengan kecemasan saat malam tiba. Kota tidak pernah benar-benar memberi ruang diam. Bahkan ketika lampu padam, pikiran tetap bekerja. Banyak orang bertanya dalam hati, apakah hidup akan selalu seperti ini? Bangun pagi, bekerja keras, pulang lelah, lalu mengulang lagi esok hari. Rutinitas bisa menjadi penjara halus, tidak terlihat tapi terasa menekan. Di India, harapan sering menjadi satu-satunya obat. Orang berharap anaknya hidup lebih baik. Mereka berharap kerja hari ini membuka pintu kecil untuk besok. Mereka berharap pengorbanan tidak sia-sia. Harapan di India tidak selalu besar. Kadang hanya berharap bisa makan cukup hari ini. Kadang berharap tidak sakit. Kadang berharap ada senyum di rumah sempit mereka. Tapi justru harapan kecil itu yang menjaga manusia tetap berjalan. Di gang-gang kota, malam menghadirkan wajah lain India. Lampu temaram menerangi warung kecil. Orang berkumpul bukan untuk mewah, tapi untuk merasa manusia. Mereka berbagi cerita. Mereka tertawa sebentar. Mereka melupakan berat hidup meski hanya beberapa menit. Di India, kebahagiaan sering tidak mahal, tapi jarang. Karena itu manusia menghargainya ketika datang. Ada musik dari radio tua, ada teh panas di gelas kecil, ada obrolan sederhana tentang hari ini. Dari hal kecil itulah jiwa bertahan. Banyak orang luar melihat India hanya dari angka, populasi, ekonomi, pertumbuhan. Tapi India sejati hidup di antara angka-angka itu. Di wajah yang lelah, di tangan yang kapalan, di mata anak-anak yang masih menyimpan cahaya, di hati orang tua yang tidak ingin menyerah. India adalah negeri kontras. Ada teknologi dan tradisi, ada gedung tinggi dan lorong sempit, ada kekayaan besar dan kemiskinan nyata. Tapi di tengah semua itu, satu hal menyatukan manusia India, keinginan untuk tetap hidup dengan arti. Mereka tidak hanya ingin bertahan, tapi ingin merasa bahwa hidup mereka berarti bagi seseorang. Seorang ibu merasa berarti ketika anaknya tersenyum. Seorang ayah merasa berarti ketika pulang membawa makanan. Seorang anak merasa berarti ketika mimpinya didengar. Di India, arti hidup sering lahir dari hubungan, bukan dari kemewahan. Kota mungkin keras, tapi hati manusia tetap mencari kelembutan. Mereka saling membantu. Mereka berbagi ruang. Mereka bertahan bersama. Di tengah tekanan populasi, manusia India belajar satu pelajaran besar. Hidup bukan tentang siapa paling cepat,
Tapi siapa paling tahan? Siapa yang masih mau bangkit meski kemarin jatuh? Siapa yang masih mau bermimpi meski dunia sering mematahkan? India bukan cerita tentang penderitaan saja. Ia juga cerita tentang daya hidup. Tentang manusia yang tidak menyerah meski tidak selalu dimenangkan keadaan. Ketika matahari terbit lagi, kota kembali bergerak. Kereta kembali penuh. Pasar kembali ramai. Anak-anak kembali berjalan membawa tas lusuh dan harapan baru. Dan manusia India kembali berkata dalam diam, "Hari ini mungkin berat, tapi aku masih di sini." Di negeri yang terlalu besar untuk dimengerti sepenuhnya, setiap manusia adalah cerita. Cerita tentang jatuh, bangkit, berharap, dan terus melangkah. Karena pada akhirnya, kehidupan di India bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang menjaga api kecil di dada agar tidak pernah padam meski angin dunia terus mencoba mematikannya. Dan sebelum kita berpisah di akhir perjalanan ini, ingat satu hal. Setiap cerita di dunia ini layak didengar, dan setiap manusia layak dipahami. Kalau kisah kehidupan di India ini membuka sudut pandang baru buat kamu, jangan biarkan ceritanya berhenti di sini. Tekan tombol like supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita nyata dari berbagai penjuru dunia. Dan share ke teman-temanmu, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang perlu melihat dunia dari sisi yang berbeda. Tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentuh perasaan kamu, atau negara mana lagi yang ingin kamu kita bahas selanjutnya. Karena channel ini bukan cuma tentang video, tapi tentang perjalanan memahami kehidupan bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, dunia selalu punya kisah yang layak kita dengarkan.